Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah sistem pendidikan nyiapin ribuan guru buat ngadepin ujian nasional yang formatnya bener-bener baru? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia suksesnya, sebuah cetak biru dari inisiatif keren banget di Indonesia. Pertanyaan ini bukan cuma teori loh, ini tantangan nyata buat para pendidik dimanapun. Tapi, ada satu kecamatan di Indonesia, namanya Palaran, yang berhasil nemuin jawaban yang efektif banget. Yuk kita intip langsung gimana persisnya cara mereka. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita harus paham dulu nih, tantangannya apa sih? Soalnya ini tuh bukan sekedar ujian biasa. Ini asesmen nasional, skalanya besar. Dan yang paling penting, asesmen ini maksa guru dan siswa buat mengubah total cara mereka berpikir soal belajar. Nah, inti masalahnya itu ada di sini, TKA, atau Tes Kemampuan Akademik. Coba bayangin, tes ini dirancang sebagai alat kontrol mutu nasional. Artinya apa? Hasilnya itu jadi cerminan langsung kualitas pendidikan di tiap sekolah. Wah, tekanannya gede banget kan? Nah, kuncinya tuh ada di sini nih. Coba deh kita lihat perbandingannya. TKA itu ternyata bukan buat gantiin ujian sekolah, tapi buat melengkapi. Jadi, TKA itu ngasih standar nasional yang objektif, sementara asesmen dari sekolah tetap jalan buat ngukur pembelajaran sehari-hari di kelas. Keduanya ini kerja bareng, jadi gambarannya lengkap. Oke, lanjut ke bagian kedua. Gimana cara mereka jawab tantangan ini? Nah, di tengah semua kebingungan itu, muncullah sebuah tim dari Palaran. Kerennya, mereka ini nggak nunggu instruksi dari atas, tapi proaktif, bikin solusi sendiri dari bawah. Inisiatif ini motornya adalah 3 koordinator hebat, Ibu Ikhwatun, Bu Sarti, dan Bu Harma. Mereka ngumpulin para guru dari sekolah-sekolah binaan mereka buat bikin loka karya bareng. Idenya simpel tapi kuat, kita maju bareng, kita belajar bareng. Dan misi mereka ini jelas banget. Bukan cuma ngasih instruksi, kerjain ini, kerjain itu, bukan. Tapi benar-benar memberdayakan para guru. Caranya, dengan ngasih pemahaman yang mendalam soal asesmen baru ini. Supaya apa? Supaya mereka pede waktu ngajar di kelas. Terus, gimana persisnya cara mereka? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal membedah kerangka TKA-nya. Anggap aja kita lagi ngintip langsung ke dapur strategi mereka. Langkah pertama mereka ini cerdas banget. Dokumen kerangka TKA yang tebel dan rumit itu, mereka pecah jadi 5 komponen kunci yang lebih gampang dicerna. Mulai dari latar belakang sampai yang paling krusial, yaitu kompetensi. Di bawah arahan Bu Sarti, fokusnya langsung dikerucutin ke 2 mata pelajaran inti, Bahasa Indonesia dan Matematika. Tapi, yang lebih penting lagi, mereka ngulik banget bentuk-bentuk soal baru yang lebih kompleks. Nah, ini dia nih yang bikin TKA beda dari ujian-ujian sebelumnya. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling penting dari lokakarya mereka. Apa itu? Yaitu pergeseran fokus. Bukan lagi soal apa yang diajarkan, tapi bagaimana siswa berpikir. Kuncinya ada di keterampilan inti. Giliran Bu Harma nih yang memimpin pendalaman kompetensi spesifiknya, dimulai dari bahasa Indonesia. Jadi, fokusnya itu bukan lagi cuman apa yang kamu baca di teks. Jauh lebih dalam dari itu. Siswa sekarang dituntut untuk bisa membaca yang tersirat, mengevaluasi, bahkan mengapresiasi sebuah tulisan. Ini lompatan besar banget dari sekedar paham bacaan biasa. Oke, selanjutnya pendekatan yang sama persis mereka terapkan buat matematika. Polanya sama persis kan kita lihat di sini. Bukan lagi soal jago ngitung cepat, tapi soal aplikasi dan penalaran. Artinya apa? Siswa itu harus bisa pakai konsep matematika buat mecahin masalah di dunia nyata, bukan cuma soal di buku latihan. Dan yang paling penting, ya skill penalaran dan aplikasi ini harus bisa dipakai di semua area matematika. Mulai dari bilangan, aljabar, sampai data. Jadi, skill ini tuh ibarat benang merah yang nyambungin semuanya. Nah, lokakarya ini nggak berhenti di teori doang. Dari sini, lahir sebuah rencana aksi yang konkret dan jelas buat ke depannya. Ini nih yang ngebedain antara cuma ngobrol-ngobrol sama aksi nyata. Sebagai penutup, Ibu Ikhwatun ngasih 3 langkah aksi yang super jelas. 1. Buat bank soal bareng-bareng biar standarnya sama. 2. Lakukan diagnosis rutin buat ngecek kemajuan siswa. Dan 3. Rancang pembelajaran yang benar-benar fokus ke literasi dan numerasi. Dan semua langkah tadi itu dasarnya satu filosofi utama yang bisa kita lihat di kutipan ini,
Intinya, bikin siswa terbiasa menalar, paham konteks, dan bisa nyelesain masalah pakai pemahaman, bukan cuma hafalan. Ini bisa dibilang revolusi kecil mereka. Dan ini bukan proyek iseng-iseng tanpa takbet loh. Ada deadline-nya, 2025. Adanya tenggat waktu ini bikin semua persiapan jadi lebih fokus dan serius. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup ya. Mungkinkah model palaran ini yang kolaboratif, fokus ke skill, dan menempatkan guru sebagai pusatnya bisa jadi cetak biru yang kita butuhin buat pendidikan kita ke depan? Mungkin bahkan buat di lingkungan kita sendiri?